Oke, jumpa kembali di sesi Universal Windows Platform dan kali ini kita akan memahami desain antarmuka aplikasi di Universal Windows Platform. Sebuah sesi yang mungkin agak panjang karena kita akan membahas berbagai macam antarmuka aplikasi, dalam hal ini kontrol-kontrol yang kita gunakan di Universal Windows Platform. Mari kita mulai. Sebuah pertanyaan sederhana, dari manakah saya memulai mempelajari antarmuka di Universal Windows Platform? Kita bicara user interface, kita bicara antarmuka, maka terdapat banyak pilihan, dan untuk sesi kali ini saya akan berfokus pada Universal Windows Platform dengan XAML. Rekan-rekan mungkin sudah ingat XAML, itu adalah sintaks yang biasa kita gunakan pada saat kita menggunakan atau mengembangkan aplikasi berbasis WPF atau Silverlight, ya, ataupun Windows Phone. Dan kita akan memahami sintaks XAML dulu, kita akan refresh back bagi teman-teman yang sudah memahami sintaksnya. Kemudian kita akan memahami teknik berbagai konsep layouting dan kemudian pengukuran posisi dan transformasi objek yang terdapat di Universal Windows Platform. Dan terakhir, kita akan memahami layout aplikasi Universal Windows Platform sehingga rekan-rekan bisa paham bagaimana menyusun sebuah antarmuka yang bukan hanya rapih tetapi juga sesuai standar di Universal Windows Platform. Bagi yang pertama kali mengenal dengan konsep XAML di Universal Windows Platform, XAML adalah bahasa antarmuka, teknologi antarmuka berbasis XAML. Mungkin kalau rekan-rekan terbiasa dengan ASP.NET, maka kita sudah paham bahwa di ASP.NET kita punya sebuah teknologi antarmuka yang kita kenal dengan web form. Web form sendiri berbasis ASP.NET Control dan juga HTML. Dan XAML ini adalah teknologi antarmuka berbasis XML yang ditaruh di teknologi desktop. Pada awalnya ditaruh di WPF, kemudian berkembang dan sekarang ditaruh di Universal Windows Platform. XAML sendiri memetakan konsep berorientasi objek dengan skema XML. Dengan kata lain, apa yang kita gambarkan di XAML, apa yang kita tulis di XAML itu bisa dipetakan menjadi kode berorientasi objek dalam C# ataupun Visual Basic. Hal pertama yang harus kita pahami di XAML syntax adalah XAML type converter. XAML type converter ini bertujuan untuk mengkonversi sebuah objek dengan tipe data tertentu ke atribut atau elemen di dalam sebuah XAML. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah button dengan berisi stop dan button tersebut memiliki background color berwarna red, maka kode C# ini bisa direpresentasikan dengan menggunakan type converter menjadi sintaks XAML yang seperti ditampilkan di bawah. Berikutnya adalah XAML Markup Extension. XAML Markup Extension adalah type converter yang melakukan evaluasi berjalan secara runtime. Berbeda dengan type converter yang berjalan pada saat compile time, maka XAML Markup Extension berjalan pada saat runtime. Sebagai contoh, di situ kita memiliki background x.2 sama dengan nulls, itu adalah markup extension, dan kita juga memikirkan bagaimana markup extension itu diberi sebuah nilai. Kita berikan berupa positional parameter maupun name parameter seperti yang Anda lihat. Kemudian bagaimana tampilannya menjadi kode seperti yang Anda lihat di bawah tersebut. Hal yang hendak saya tekankan adalah bagaimana XAML bisa melakukan konversi antara C# object dengan XAML syntax yang berbasis XML. Salah satu tantangan pada saat kita mendesain sebuah Universal Windows Platform adalah bagaimana kita memfasilitasi ukuran aplikasi dengan form factor yang dimiliki oleh device tersebut. Sebagai contoh, pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi di atas resolusi 1080p, mungkin pengguna Anda menggunakan resolusi yang lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Dan kita juga membayangkan bagaimana aplikasi yang kita kembangkan berjalan di Windows Phone dan juga Windows PC, dan mereka harus bisa saling berinteraksi. Dan bagaimana caranya hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan konsep skala. Konsep skala adalah bagaimana sebuah ukuran aplikasi itu bisa disesuaikan dengan tampilan atau form factor dari device yang dipasangkan aplikasi tersebut. Dan setiap kontrol di sini memiliki height dan weight yang bisa diskalakan sesuai dengan kondisi device pada saat mereka digunakan.
Jadi kita tahu bahwa Windows platform dalam hal ini memiliki konsep skala yang memungkinkan kontrol bisa diskalakan dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Tetapi itu bukanlah satu-satunya solusi karena kita juga harus memikirkan faktor lain seperti keselarasan atau alignment. Kalau kita bicara alignment adalah bagaimana membuat aplikasi kita tampil rapih pada saat kita meletakkan kontrol atau objek, sehingga pengguna akan memiliki user experience yang aman dan juga mereka juga akan betah dengan aplikasi kita. Kita bicara alignment, kita bicara berbagai macam layout. Sebagai contoh di sini di kode saya tampilkan stack panel di mana kita bisa berpikir alignment itu berada di left, center, right ataupun scratch seperti yang Anda lihat pada gambar di bagian ini. Selain penyelarasan, kita juga diperkenalkan dengan yang disebut dengan flow direction. Flow direction ini mengingatkan kita bagaimana kita menulis sebuah tulisan menggunakan kertas. Beberapa negara memulai menulis dari sebelah kiri dan beberapa negara mulai menulis dari kanan ke kiri. Ini yang kita sebut dengan flow direction, dan Universal Windows Platform mendukung model tersebut dengan artian kita pada saat kita memiliki sebuah button kita bisa mengubah flow direction-nya dari left to right ataupun dari right to left. Bicara XAML, maka kita kenal salah satu keunggulan XAML pada era WPF, yaitu terdapat dukungan transformasi, baik transformasi 2 dimensi maupun transformasi 3 dimensi. Memang tidak semua aplikasi membutuhkan aspek transformasi, kecuali aplikasi-aplikasi yang berupa semi multimedia atau memiliki konten-konten yang perlu rich secara visual. Tapi kita bisa menggunakan blend yang terdapat di Visual Studio untuk melakukan berbagai macam transformasi secara mudah, mulai dari rotate, translate, skew, scale, hingga kombinasinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa hal terpenting pada saat mendesain antarmuka adalah layout, dan layout menjadi hal yang sangat penting di Universal Windows Platform karena layout yang baik akan membuat aplikasi kita konsisten di berbagai macam tampilan layar perangkat. Dan terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mendesain layout. Yang pertama adalah kita harus mengetahui ukuran layar pengguna. Kita harus mengetahui signifikansi beberapa perbedaan atau gap tampilan antara satu layar pengguna dengan layar pengguna yang lain. Kemudian kita harus mulai mendesain panel yang sesuai. Nanti akan dijelaskan berbagai macam layout atau panel yang bisa digunakan. Kemudian kita harus mulai memikirkan strategi menampilkan konten, bagaimana konten tersebut ditampilkan, apakah konten tersebut perlu ditampilkan semua atau hanya sebagian saja, bagaimana ukuran font dan sebagainya. Itu yang perlu kita pikirkan pada saat kita mendesain sebuah layout. Pertanyaan yang sering kali muncul pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi universal adalah kita mungkin tidak mengetahui pengguna kita menggunakan device apa, pengguna kita menggunakan perangkat dengan resolusi berapa. Dan hal yang menarik yang diturunkan dari WPF ataupun Silverlight adalah kita bisa mengetahui kondisi layar dengan menggunakan property windows.current.bounds. Kita bisa mengetahui tingginya dan kita juga bisa mengetahui lebarnya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui orientasi layar yang digunakan oleh pengguna dengan menggunakan windows.graphic.display.displayProperty.current Pahami perubahan yang terjadi di layar. Jadi pada saat contohnya, sebagai contoh, pada saat pengguna mengubah orientasinya atau mengubah size-nya dari full screen ataupun menjadi minimize ataupun yang lain, maka kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan windows.current-size-change. Berikutnya, sampai pada tahap desain, kita akan diperkenalkan dengan konsep panel. Panel adalah kontrol yang didesain untuk memudahkan pengembang menyusun sebuah layout. Sama halnya di WPF, kita bisa memiliki berbagai macam jenis panel yang bisa kita gunakan. Terdapat canvas. Canvas ini menekankan pada kebebasan di mana Anda meletakkannya. Ini mengingatkan saya bagaimana saya mengembangkan aplikasi di Windows Phone. Kemudian ada stack panel. Ini peletakan lokasi kontrol yang menggunakan konsep stack atau tumpukan. Ini seringkali saya gunakan pada saat saya mengembangkan aplikasi di Windows Phone. Grid. Ini adalah peletakan lokasi kontrol dengan menggunakan konsep table. Ya, konsep table yang sama pada saat kita berpikir bagaimana kita mengembangkan aplikasi yang lebih rapih di atas platform ASP.NET misalnya, ataupun WPF.
Dan panel yang mungkin jarang digunakan tetapi masih ada dan bisa kita gunakan yaitu variable size grid. Ini adalah kombinasi antara grid dan stack panel. Dan kita akan bahas satu demi satu untuk melihat apa perbedaannya. Oke, ini adalah beberapa contoh tampilan panel di Universal Windows Platform. Pertama, Canvas. Canvas artinya kebebasan. Anda bebas meletakkan kontrol dimanapun, tetapi hati-hati. Karena ini akan berelasi langsung dengan bagaimana pengalaman pengguna. Anda tidak ingin tentunya kontrolnya terpotong akibat resolusi pengguna yang tidak sesuai ataupun hal-hal yang lain. Sehingga apabila Anda ingin bermain aman, maka sebagian besar pengguna pengembang menggunakan konsep stack panel. Stack panel bisa berupa vertikal yang merupakan tampilan orientasi defaultnya ataupun horizontal. Dan stack panel ini mengingatkan kita pada tampilan yang biasa kita lihat di Windows Phone. Dan itu termasuk tampilan yang cukup fleksibel dan juga cukup tertata rapi. Berikutnya kita memiliki grid. Grid adalah tampilan yang mengingatkan kita pada era-era web HTML terlebih dahulu. Anda bisa melakukan kolom dan table dan ini sangat fleksibel. Dalam sebuah baris bisa terdiri dari beberapa kolom dan sebagainya. Anda bisa mendesainnya sesuai dengan keinginan Anda. Dan kemudian yang terakhir ada Reset Grid View. Anda bisa membayangkan Reset Grid View ini seperti grid, tetapi diatur secara stack panel. Ini menjamin aplikasi Anda akan tampil konsisten pada saat perubahan orientasi dan saya sangat menyarankan menggunakan Reset Grid View pada saat Anda ingin menampilkan tampilan seperti grid tetapi ingin strukturnya tertata rapi seperti stack panel. Seperti apa yang saya katakan bahwa Universal Windows Platform memiliki sekumpulan kontrol standar yang biasa Anda lihat, yang biasa Anda gunakan. Dan Universal Windows Platform menggunakan standar set control milik SAML sehingga Anda mungkin melihat beberapa mirip dengan atau bahkan sama dengan yang dimiliki oleh Silverlight ataupun WPF. Tetapi Universal Windows Platform memiliki kontrol yang lebih sederhana dibanding WPF, Silverlight atau bahkan Windows Phone. Actually, tapi itu sangat mencukupi dengan gaya penggunaan aplikasi yang ada saat ini. Ada button, app bar, button, hyperlink, repeat button, hingga app bars. Kita akan lihat satu demi satu dan kita akan lihat beberapa perilaku dan behavior yang umum kita gunakan pada saat kita bicara standar set control. Kontrol pertama adalah button. Kita biasa sekali menggunakan button dan ini adalah sebuah kontrol yang paling mudah digunakan untuk dalam aplikasi dan paling banyak digunakan tentunya. Dan kita bisa melihat di tampilan kode bagaimana button disusun. Oke, kita bisa membuat sebuah button dan di dalamnya juga terdapat button juga. Dan button ini menggunakan konsep layout property, bisa menggunakan konsep layout property. Artinya apabila rekan-rekan ingin menampilkannya seperti dialog, notification dialog atau yang lain, maka bisa menggunakan layout property. Selain button terdapat app bar button. App bar button ini lebih disarankan pada saat kita membuat aplikasi dengan kontrol atau mekanisme mekanik yang sama. Tidak sama sekali disarankan Anda menaruh button secara acak di sekumpulan layar tertentu, tetapi apabila Anda bisa menyusun sebuah konsistensi bergaya Universal Windows Platform, maka Anda bisa menggunakan app bar button dengan mudah. Dan app bar button ini memiliki tampilan yang sangat konsisten. Bahkan Anda bisa menambahkan aspek-aspek grafik. Dan salah satu tips yang hendak saya sampaikan adalah alih-alih menggunakan sebuah image, Anda bisa menggunakan berbagai macam font family, contohnya Webding, Wingdings, untuk menampilkan ikon-ikon yang lucu-lucu yang bisa Anda gunakan di aplikasi Anda. Dan terdapat berbagai macam kontrol lainnya yang mungkin kita gunakan. Sebagai contoh, kita hendak menggunakan checkbox, kita hendak menggunakan radio button, kita hendak menggunakan tooltip. Dan rekan-rekan bisa melihat kodenya untuk menampilkan tooltip seindah ini. Kita hanya cukup mengembangkan atau menggunakan stack panel dikombinasikan dengan text block. Text block adalah tampilan label yang biasa kita gunakan di WPF yang sekarang kita gunakan di Universal Windows Platform. Sangat mudah dan sangat menyenangkan. Oke, demikianlah sesi kali ini. Kita sudah mendiskusikan Universal Windows Platform dikembangkan dengan sebuah tata bahasa SAML yang bisa dikombinasikan dengan atau bisa diintegrasi dengan objek data, baik itu menggunakan XAML, type converter, ataupun XAML
runtime extension. Setelah itu kita bicara mengenai tantangan untuk mendesain Unified Windows Platform, seperti mengetahui ukuran layar, menampilkan antarmuka yang sesuai, dan yang terakhir kita mendiskusikan bagaimana kontrol-kontrol dan panel-panel yang bisa kita gunakan untuk mendesain aplikasi kita lebih konsisten. Ya, itu adalah sebuah sesi presentasi yang cukup singkat untuk menjelaskan antarmuka di Unified Windows Platform. Secara lebih detail, rekan-rekan bisa mengikuti tutorial untuk merancang dan mendesain antarmuka aplikasi Unified Windows Platform. Kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, tetapi tentu saja bukan Hello World, untuk mengembangkan aplikasi Unified Windows Platform dan melihat bagaimana kita mendesain antarmuka dan juga tata letaknya. Demikian sesi kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya.